Hai semuanya, kembali lagi di channel Pena Film. Kali ini Pena Film akan menceritakan alur dari film keluaran tahun 2017 yang merupakan film yang disutradarai oleh Bill Condon. Film ini berjudul Beauty and the Beast, merupakan film bergenre romantis yang diperankan oleh Emma Watson sebagai Belle dan Dan Stevens sebagai Beast. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang akhirnya bisa jatuh cinta dengan seorang raja buruk rupa. Bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita filmnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, kemudian tekan tombol like, subscribe, dan komen video ini. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Awal film memperlihatkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sombong dan sangat angkuh. Tidak pernah mau menerima orang di kalangan bawah masuk ke dalam istananya. Hingga akhirnya kesombongan raja itu berakhir setelah dirinya dan seluruh istana disihir menjadi buruk rupa dan kerajaan mereka menjadi istana yang terlupakan. Kutukan sihir itu memiliki batas waktu. Apabila kuntum bunga mawar yang diberikan oleh penyihir telah habis dan sang raja tidak bisa menemukan orang yang bisa mencintainya dalam kondisi buruk rupa, maka kutukan itu akan bertahan selamanya. Waktu berlalu begitu cepat. Di sebuah desa kecil, hidup seorang gadis cantik yang sangat suka dengan sesuatu yang berbeda. Gadis ini bernama Belle. Belle hidup dengan ayahnya di sana. Ayahnya bekerja memperbaiki barang-barang antik, dan terkadang ayahnya juga pergi keluar desa untuk memperbaiki barang milik orang lain. Belle adalah satu-satunya kutu buku di desanya. Belle sangat suka membaca dan menyukai dunia luar. Suatu hari ayah Belle akan pergi ke kota untuk menjual barang, dan ayah Belle menawarkan Belle untuk mau dibawakan sesuatu saat dirinya kembali ke desa. Belle meminta sekuntum bunga mawar kepada ayahnya agar membawakannya setelah ayahnya kembali dengan selamat. Di desa ini juga hidup seorang anak kaya raya yang bernama Gaston. Gaston ini sangat terpikat oleh kecantikan Belle dan ingin menjadikan Belle istrinya. Tentu saja Belle menolaknya karena ia tak ingin menjadi seorang istri seorang sombong seperti Gaston. Saat kembali dari perjalanan, ayah Belle melewati sebuah hutan dan tanpa sengaja tersesat ke dalam sebuah hutan yang di dalamnya sudah musim dingin. Padahal di desanya pada saat itu musim semi. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dan mencari perlindungan agar terhindar dari cuaca dingin dan untuk menyelamatkan kuda yang saat itu bersamanya. Ia menemukan sebuah istana megah di sana. Ia mencoba masuk dan menemukan istana ini tak berpenghuni, namun masih terlihat bersih dan terawat. Ia menemukan sajian makanan yang lezat dan mencoba memakannya. Namun betapa kagetnya dia saat melihat cangkir yang dipegangnya dapat berbicara. Ayah Belle pun kemudian memutuskan untuk pergi secepatnya meninggalkan istana tersebut. Sebelum itu, sang ayah melihat sebuah bunga mawar yang subur di depan istana dan teringat oleh permintaan anaknya. Sehingga ia memetik satu bunga untuk dibawanya kembali. Namun saat itu seorang monster besar muncul dan membuat ayah Belle ketakutan. Ayah Belle kemudian dikurung oleh sang monster atau kita sebut saja sebagai Beast, sedangkan kuda miliknya berlari kembali ke desa dan menghampiri Belle. Sontak, Belle sangat terkejut dan menyuruh kuda miliknya membawa dirinya ke ayahnya. Sesampainya di istana, Belle segera mencari di mana ayahnya dikurung dan meminta kepada sang Beast untuk melepaskan ayahnya. Namun Beast mengatakan jika ia ingin ayahnya kembali, maka ia harus menggantikan posisi ayahnya. Akhirnya Belle menyetujui hal tersebut. Walaupun sang ayah merasa sedih, tetapi ia tidak putus asa. Ia mencari bantuan ke desa untuk menolong putrinya tersebut. Film kembali ke scenes di mana ayah Belle meminta bantuan kepada warga untuk menyelamatkan putrinya dari seorang monster yang tinggal di hutan. Saat itu, yang ingin menolongnya adalah Gaston. Namun tujuan Gaston untuk menolong ayahnya agar ayahnya mau menjadikan Belle sebagai istrinya. Dalam perjalanan mencari istana tersembunyi, mereka tidak menemukan jalan ke istana. Pohon tumbang yang dijadikan patokan telah utuh kembali. Dan Gaston justru marah dan menjelek-jelekan ayah Belle
dan mengatakan bahwa dirinya gila. Ayah Belle seketika memutuskan bahwa putrinya tidak akan menikahi orang seperti Gaston. You will never marry my daughter. Gaston pun memukul ayah Belle dan mengikatnya dan meninggalkannya di tengah hutan sendirian. Keesokan paginya, ayah Belle diselamatkan oleh salah satu warga desa bernama Agatha yang ternyata adalah seorang penyihir yang menyamar. Saat sang ayah kembali ke desa dan Belle harus tetap tinggal di istana, para perabotan istana yang dulunya merupakan warga istana mengharapkan bahwa Belle adalah wanita yang bisa mencintai raja atau si bis. Mereka berusaha membuat Belle dan sang bis menjadi lebih dekat. Walaupun Belle sempat ketakutan dan merasa tidak nyaman berada di istana dan selalu mencari cara untuk kabur, akhirnya dia mulai menerima kehidupannya yang sekarang. Perlahan-lahan Belle mulai merasakan kenyamanan dan mengetahui bahwa sang bis adalah seseorang yang baik hati. Mereka mulai sering membaca buku bersama, makan bersama, dan duduk bersama. Selain itu, sang bis menghadiahkan sebuah buku mantra yang bisa membuat Belle mendatangi tempat yang ingin dia datangi, yaitu pada saat masa kecil Belle, tempat di mana Belle sangat ingin datang dan mengetahui mengapa ibunya meninggal dunia. Sens film kemudian kembali ke ayah Belle. Di desa, ayah Belle kembali dan mencoba mencari pembenaran bahwa Gaston telah berusaha membunuhnya di hutan. Namun, Gaston justru membalikan fakta bahwa ayah Belle sudah gila dan berbohong mengenai istana tersembunyi tersebut. Warga desa kemudian mengurung ayah Belle dan memasukkannya ke dalam mobil penjara. Di istana, Belle dan sang bis mulai merasakan adanya rasa cinta, dan mereka berdua melakukan pesta dansa untuk pertama kalinya setelah mereka bertemu. Pesta dansa yang hanya mereka berdua sebagai raja dan ratu malam itu. Disinilah sang bis mulai merasakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada Belle dan mengajak Belle untuk melihat kondisi ayahnya melalui cermin ajaib miliknya. Ternyata pada saat itu Belle melihat ayahnya yang sedang disiksa oleh warga desa. Karena rasa cintanya pada Belle, akhirnya ia mengizinkan Belle untuk pulang dan menyelamatkan ayahnya. Meski bis dan perabotan sangat sedih karena membiarkan satu-satunya harapan seorang wanita yang bisa mematahkan kutukan pergi meninggalkan mereka, namun mereka mengatakan bahwa itu adalah cinta seorang bis. Sesampainya di desa, Belle berusaha membela ayahnya, bahwa yang dikatakan ayahnya itu benar. Tapi justru Gaston memfitnah Belle bahwa mereka bekerja sama dengan monster untuk membahayakan desa. Gaston pun menyuruh warga desa untuk mengurung Belle dan ayahnya, sedangkan mereka beramai-ramai mencari istana tersembunyi tersebut untuk membunuh sang monster. Seluruh perabotan berusaha untuk melawan agar melindungi raja, namun Gaston berhasil menembak sang bis. Belle berusaha meyakinkan ayahnya bahwa sang bis adalah orang yang baik dan meminta ayahnya untuk membuat kunci cadangan membuka gembok mobil penjara. Belle berhasil kabur dan pergi menuju istana untuk menyelamatkan sang bis. Saat terjadi perkelahian sang bis dan Gaston, bisa saja sang bis membunuh Gaston saat itu. Namun, ia membiarkan Gaston hidup karena Gaston memohon untuk dimaafkan. Namun, setelah dilepaskan, Gaston justru menembaki sang bis hingga sang bis tidak sadarkan diri. Namun tak lama kemudian, jembatan istana yang di atasnya terdapat Gaston justru rubuh dan membuat Gaston jatuh ke bawah dan mati. Belle hanya mampu menangis dan kelopak bunga mawar terakhir telah rontok. Semua perabotan istana perlahan-lahan menjadi perabotan yang asli dan sang bis masih belum sadarkan diri. Tidak beberapa lama penyihir datang dan mengubah semua sihir menjadi normal kembali karena ia melihat Belle mencintai sang bis dengan sangat tulus. I love you. Sang bis yang buruk rupa menjadi seorang raja yang tampan. Perabotan kembali menjadi manusia seperti dahulu dan musim di sekitar istana menjadi musim semi. Kehidupan menjadi normal kembali dan mereka semua hidup bahagia.